Hei, sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Luo Jing, lama tidak bertemu. Dia masih cantik seperti dulu. Seperti saat di universitas. Setiap senyuman dan ekspresinya membuat hatiku berdebar. Xiao, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Ah, lumayan. Oh, bukankah ini teman lama kita? Luo Jing. Sekarang bekerja di mana? Belum menemukan pekerjaan yang cocok. Bagaimana bisa belum ada? Luo Jing. Dia adalah pemain profesional. Aku sering mengalahkan dia sebelumnya. Lihatlah kalian. Luo Jing. Sekarang kamu benar-benar menjadi pemain profesional. 4 tahun kuliahmu sia-sia saja. Benar-benar. Kita semua sudah lulus. Dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kamu masih mengandalkan game untuk mencari uang. Bukankah itu memalukan? Oh, jadi kamu jadi pemain bayaran. Itu juga cukup bagus. Nanti kalau aku ada waktu, aku juga akan coba. Lihat bagaimana teman kita, Luo Jing. Bagaimana keterampilannya. Tidak semua orang bisa langsung mendapatkan pekerjaan terbaik setelah lulus. Luo Jing sangat luar biasa. Di masa depan, pasti bisa menemukan pekerjaan yang cocok. Xiao, kamu jangan membelanya. Orang seperti dia, apa yang perlu dipertahankan? Menjadi teman sekelas dengannya, benar-benar memalukan bagi kita. Karena semua orang tidak menyambutku. Lebih baik aku pergi dulu. Hei Luo Jing. Malu di mana? Aku akan melihat-lihat. Luo Jing. Luo Jing. Teman-teman hanya bercanda. Kenapa kamu langsung pergi? Tidak bisa diajak bercanda sedikit pun. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Lepaskan. Luo Jing. Luo Jing. Cepat bangun. Jangan menakutiku. Dia sendiri yang menyuruhku melepaskan. Bukan salahku. Mendeteksi kondisi tuan rumah sesuai. Sistem taipan kekayaan berhasil terikat. Luo Jing. Luo Jing. Apakah dia jatuh sampai mati? Jangan bicara sembarangan. Luo Jing, cepat bangun. Ini, bukankah ini antarmuka permainan ticon kekayaan yang aku mainkan? Apakah ini mimpi? Selamat, Anda telah terhubung dengan sistem taipan kekayaan. Selesaikan tugas sistem untuk mendapatkan hadiah yang sesuai. Tugas saat ini, dengan orang yang Anda sukai, melakukan pegangan tangan pertama kali. Diberikan hadiah sebuah mobil Porsche. Sistem Raja Kekayaan. Orang yang diidamkan. Bagaimana mungkin Xiao akan menggenggam tanganku? Hei, Luo Jing. Kenapa tanganmu bergerak sembarangan? Apakah kamu jatuh hingga berhalusinasi? Bagaimana kalau aku panggil ambulans? Bawa kamu ke psikiater untuk diperiksa. Jangan pedulikan mereka. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke rumah sakit? Luo Jing, kamu terlihat tidak sehat. Misi bergandengan tangan selesai. Hadiah 1 unit Porsche 911. Luo Jing, ada apa denganmu? Xiao benar-benar menggandeng tanganku. Hadiah dari sistem adalah Porsche. Bagaimana mungkin? Aku pasti jatuh dan menjadi bodoh. Oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Aku mau ke toilet sebentar. Lihatlah, memang benar dia sangat imut. Sampai ketakutan begitu. Apakah aku sedang mengalami halusinasi?
ini nyata. Tugas saat ini untuk tuan rumah. Membeli 100 sesi kursus kebugaran profesional. Mencapai transformasi pria sempurna. Hadiah untuk pusat kebugaran Chengnan. Hak milik gedung kantor tempatnya berada. Berolahraga bisa mendapatkan gedung kantor. Sistem ini benar-benar luar biasa. Luo Jing, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Buat semua orang terkesan. Terutama Xiao. Bekerja benar-benar membuatku kesal. Jika bulan ini aku tidak mendapatkan klien lagi, aku akan dipecat dari pusat kebugaran. Manlin, tubuhmu begitu bagus. Cukup temui seorang bos. Dan tawarkan produkmu. Benar sekali. Manlin begitu cantik. Menawarkan beberapa kelas pribadi. Juga bisa menghasilkan banyak uang. Kalau begitu, Tuan Muda Liu, buatlah kartu di tempatku. Bagaimanapun juga beberapa juta. Bagi Anda juga hanya seperti hujan gerimis. Baiklah, tunggu sampai kartu saya yang sekarang habis masa berlakunya. Lalu saya akan memperpanjang di tempat Anda. Benar. Saya bisa membuat kartu game di tempat Chen Manlin. Di sana, sangat cepat bisa selesai. Tugas sistemnya. Chen Manlin, kamu bekerja di game yang mana? Kenapa? Luo Dailian juga ingin berolahraga. Kartu tahunan di game kami. 38.888. Kamu mampu bayar. Dia mampu membayarnya. Menurutku dia bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Iya. Luo Jing, sebaiknya kamu pikirkan dulu bagaimana caranya menghidupi dirimu sendiri. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Kalian jangan berkata begitu. Luo Jing juga berniat baik. Chen Manlin, aku ingin membeli kursus privatmu. Beli 100 sesi dulu. Luo Jing, kamu belum bangun tidur ya? 100 sesi kursus privat. Ini bernilai puluhan ribu yuan. Jangan bercanda di sini. Aduh, Xiao. Lihatlah Luo Jing. Dia sangat perhatian pada Manlin. Manlin, menurutku, sebaiknya kamu beri Luo Jing kesempatan. Kamu. Xiao, tolong jangan salah paham. Aku hanya apa? Luo Jing, jangan jelaskan lagi. Manlin begitu luar biasa. Kamu peduli padanya itu wajar saja. Ternyata dia suka Manlin. Ternyata suka teman lama. Luo Jing, kamu mencari uang juga tidak mudah. Kebaikanmu aku terima dengan hati. Tapi 100 sesi pelajaran pribadi terlalu banyak. Bagaimana kalau kamu coba beli beberapa sesi dulu? Aku akan beli 100 sesi. Kebetulan kamu juga butuh pencapaian ini. Jika kamu menolak lagi, maka aku akan pergi ke game lain untuk membuat kartu anggota. Luo Jing, kamu bilang kamu gemuk, tapi kamu masih terengah-engah. Masih bermain tarik ulur. Manlin, buatkan dia kartu anggota. Aku ingin tahu bagaimana dia akan membayar uang ini. Benar. Kamu urus saja untuk dia. Aku tidak percaya Luo Jing. Dia rela menghabiskan puluhan ribu sekaligus untuk membuat satu kartu. Kalian percaya? Percaya, kan? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya. Baik. Ada bisnis. Saya senang sekali. Kelas privat saya 1 sesi 500 ribu. Jika 100 sesi, saya bisa beri diskon 20%. Total 40 juta. Silakan transfer. Aduh. Kamu benar-benar kacau. Ya, 40 ribu. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa membayarnya. Baiklah. 40 ribu sudah terkumpul. Benar-benar ada. Ya, benar-benar ada 40 ribu. Kamu benar-benar ingin membeli 100 sesi pelajaran. Tentu saja. Saya akan segera menghubungi toko untuk membuatkan keanggotaan untukmu. Kirimkan saja informasinya padaku. Baik. Tugas selesai. Hadiah, pusat kebugaran Chengnan. Hak milik gedung kantor ini. Aku juga sekarang adalah orang yang punya properti sendiri. Luo Jing, tampaknya pekerjaan sampinganmu cukup menguntungkan. 40 ribu yuan bisa langsung dikeluarkan. Tapi kamu bisa membuat Chen si cantik memberikan pelajaran khusus hanya untukmu. Uang yang kamu keluarkan tidak sia-sia. Semua. Saya merasa agak tidak enak badan. Saya pergi duluan.
Xiao, biar aku antar kamu pulang. Mobil BMW seri 5 baru yang baru saja aku beli. Baunya masih belum hilang. Wah, memang Liu Xiao yang punya kekuatan. Dia terlihat sangat sedih. Apakah karena kejadian tadi? Aku tidak bisa membiarkannya sendirian lagi. Memulai misi antar jemput pertama. Mengantar Jiang Xia pulang dengan Porsche. Hadiah, 1 unit apartemen luas di pusat kota. Xia, aku antar kamu. Luo Jing, kamu mau mengantar pakai apa? Sepeda berbagi tidak bisa membawa orang. Siapa tahu, mungkin saja sepeda listrik berbagi. Luo Jing, kamu. Aku punya mobil. Ini adalah kunci Porsche 911. Iya, tidak mungkin Porsche. Bagaimana mungkin Luo Jing memiliki mobil seperti ini? Dari mana kamu dapat kunci mobil ini? Jangan-jangan mencuri. Apakah kamu mencurinya? Lihat saja sendiri. Wah. Apakah aku tidak salah lihat? Ini benar-benar Porsche. Ini adalah model tertinggi dengan turbocharger. Harganya mencapai jutaan. Jutaan. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu tidak akan mengantar Manlin. Dia tidak mungkin karena aku membeli kelas Chen Manlin. Cemburu, kan? Aku dan Manlin tidak ada apa-apa. Aku mencari dia hanya untuk kebugaran. Ada hubungannya apa dengan aku? Ayo, aku antar kamu pulang. Baiklah, terima kasih kamu. Luo Jing, kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Bagaimana kamu bisa memiliki Porsche? Sebenarnya ada apa ini? Tuan Liu, urus saja dirimu sendiri. Kamu. Luo Jing, aku tidak akan melepaskanmu. Luo Jing, kamu. Jangan-jangan kamu adalah anak konglomerat yang tersembunyi. Aku bukan anak konglomerat, tapi sekarang aku punya kemampuan untuk mengubah diriku. Xiao, aku sudah tidak seperti dulu lagi. Xiao, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Halo, Mama, aku sudah di bawah rumah. Luo Jing, hari ini terima kasih sudah mengantarku pulang. Sama-sama, kita. Apakah kita akan bertemu lagi? Tentu saja, selama kamu mau. Aku selalu ada. Kalau begitu, selamat malam. Hampir saja, aku mengucapkan kata-kata itu. Besok kita lihat gamenya. Bagaimanapun juga, itu akan menjadi milikku nanti. Luo Jing, kamu benar-benar datang. Aku pikir kamu hanya mengatakannya begitu saja. Aku bilang aku ingin mengubah diriku, kan? Baiklah, kita sepakati dulu. Aku ini pelatih yang sangat ketat, loh. Tenang saja. Aku bukan datang untuk main-main. Ini pertama kalinya kamu mulai latihan. Hari ini sampai di sini saja. Baik. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan mentraktirmu makan. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Ayo. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu beli kelas, aku hampir saja dikeluarkan. Tidak perlu sungkan. Aku juga perlu berolahraga. Ah, ada apa? Ada sebutir nasi di bibirmu. Di mana? Baiklah. Terima kasih ya. Xiao. Luo Jing ada di dalam. Kebetulan kita bisa tanya langsung. Aduh, Manlin, Luo Jing, kalian berdua berkembang cukup cepat ya. Sudah berkencan diam-diam.
Aku pergi duluan. Janganlah. Kebetulan kita makan bersama. Aku juga penasaran. Teman lama kita Luo Jing. Kenapa tiba-tiba jadi kaya raya? Dari mana uangku berasal? Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu seorang pemain pengganti. Menghamburkan uang seperti ini. Bukan mencuri. Apakah jatuh dari langit? Liu Gang, kamu terlalu berlebihan. Mengapa orang lain punya uang? Kenapa aku harus memberitahumu? Dia orang miskin yang tiba-tiba jadi kaya. Aku tidak boleh bertanya. Bahkan jika dia memenangkan lotre. Pasti ada alasannya, kan? Manlin, kamu melindunginya seperti ini. Jangan-jangan kamu menyukainya. Kalian makan dulu. Xia, aku ada yang ingin dibicarakan denganmu. Mau pergi ya? Bicarakan dulu dengan jelas. Minggir. Mau pergi ya? Bicarakan dulu dengan jelas. Minggir. Terdeteksi bahwa orang yang dicintai oleh tuan rumah mengalami kesalahpahaman, memicu misi, menyatakan cinta di depan umum, menyatakan cinta kepada Jiang Xia. Hadiah 51% saham Xingyao Media. Xiao. Sebenarnya, aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku sudah menyukaimu sejak SMA. Luo Jing, kenapa tiba-tiba kamu mengatakan ini padaku? Apa yang kamu bicarakan? Xiao adalah milikku. Xiao. Dulu aku merasa rendah diri, merasa tidak pantas untukmu. Tapi sekarang aku berbeda. Aku merasa punya kemampuan untuk memberikan kehidupan yang kau inginkan. Lalu, bagaimana dengan kamu dan Manlin? Xiao. Aku dan Manlin hanya memiliki hubungan sebagai murid dan pelatih. Tapi benarkah itu? Xiao, kamu memang salah paham. Misi selesai. Memperoleh 51% saham Xingyao Media. Kamu yang manis. Apa hakmu, Kai Xiao? Aku memperingatkanmu. Jauhi Xiao. Atau jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Tunggu saja. Xiao, dari awal hingga akhir, di hatiku hanya ada kamu seorang. Di hatiku hanya ada kamu. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan? Di hatiku hanya ada kamu seorang. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan? Iya. Kamu setuju menjadi pacarku. Luar biasa. Bagus sekali. Cepat lepaskan. Di sini banyak orang. Luo Jing, Xiao. Selamat untuk kalian. Barusan. Apakah aku terlalu impulsif? Salah paham kalian. Xiao, bukan salahmu. Salahku yang tidak segera menjelaskan dengan jelas. Dulu aku minder. Takut kalau bicara, bahkan teman pun tak bisa jadi. Tapi dalam situasi seperti ini hari ini, kalau aku tidak bicara lagi, aku takut kehilanganmu sepenuhnya. Sebenarnya ini juga salahku. Terlalu tidak rasional. Melihat kalian seperti itu. Aku. Xiao, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti perasaanmu. Jika itu terjadi padaku, aku juga akan salah paham. Tapi aku berjanji padamu. Mulai sekarang aku akan membuktikan dengan tindakan nyata bahwa hatiku hanya untukmu. Ya. Xiao Zhang, ketua baru Dewan Direksi, sebentar lagi akan tiba. Kamu siap-siap menyambut kapan saja. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Wakil Presiden Xiang, tenang saja. Saya pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Hang. Oh iya, identitas ketua dewan yang baru agak istimewa. Mungkin akan muncul dengan rendah hati. Kamu harus mengamati dengan cermat. Baik, Wakil Presiden Xiang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku akan melihat bagaimana pengaturan ruang rapat. Hang, tetap awasi. Hang. Siapa sebenarnya ketua baru itu? Bahkan Wakil Presiden Lian Xiang juga sangat gugup. Inilah Xingyao Media. Perusahaan sebesar ini. Mulai sekarang ini akan menjadi milikku. Aduh.
Bukankah ini Luo Dadailian? Datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Minggir. Saya datang untuk bekerja. Lelucon. Ambang pintu Sinyao Media kami. Juga orang seperti kamu. Bisa melangkah masuk. Dengar tidak? Cepat pergi jauh-jauh. Berani sekali kamu datang ke wilayahku. Lihat saja, hari ini aku akan menghadapimu. Hei. Semua orang, cepat lihat sini. Gamer bayaran ini tidak bisa menemukan pekerjaan. Berani-beraninya datang ke Sinyao Media kita untuk membuat keributan. Ayahku adalah kepala keamanan di Sinyao Media. Kepala keamanan. Jika kamu bersujud dan memohon padaku, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Membiarkanmu pergi. Tuan Liu, Wakil Presiden Xiang berkata, ketua baru akan datang hari ini. Kalau masalah ini jadi besar, diam. Di sini bukan tempatmu bicara. Tuan Liu, ketua baru akan segera tiba. Kalian jangan ribut lagi. Semua, ketua baru, pertama kali datang ke perusahaan. Ruang rapat ini harus benar-benar bersih. Kartu identitas. Kartu identitas harus disusun rapi. Tidak boleh ada kesalahan. Wah, waktunya hampir tiba. Ketua baru akan segera tiba. Xiaoyo, ikut aku. Luo Jing, hari ini, jika bukan karena ketua baru yang akan segera datang, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Akulah ketua baru perusahaan ini. Dengan penampilan seperti itu, juga pantas menjadi ketua perusahaan kami. Kamu tahu nilai pasar perusahaan kami? Berapa nilainya? Perusahaan kami adalah yang pertama di seluruh provinsi. Perusahaan hiburan nomor 1. Sinyao Media. Kamu lucu sekali. Sadarlah sedikit. Cepat pergi. Berani bikin onar lagi. Jangan salahkan kami tidak sopan. Lepaskan, lepaskan. Berhenti. Berhenti. Aduh, Wakil Presiden Xiang. Wakil Presiden Xiang. Apa yang kalian lakukan? Wakil Presiden Xiang. Anda datang tepat waktu. Orang ini datang ke perusahaan kami untuk membuat keributan. Saya sudah menghentikannya. Presiden Xiang, bukan. Perusahaan Anda benar-benar megah. Bahkan tidak diizinkan masuk. Luo Jing, kamu berpura-pura apa sih? Pekerja bayaran. Masih mau masuk ke Sinyao Media kita. Kamu bahkan tidak bercermin dulu. Cepat berhenti sekarang juga. Tuan Luo, maaf. Saya datang terlambat. Maaf telah membuat Anda terkejut. Tuan Luo, apakah Anda salah paham? Dia hanya seorang pemain pengganti. Kamu orang yang tidak tahu diri. Ini adalah ketua baru. Tuan Luo. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Luo, maafkan saya karena membuat Anda terkejut. Saya akan segera membersihkan masalah ini. Kamu. Sekarang kamu dipecat. Segera pergi dari sini. Wakil Direktur Xiang. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada prestasi besar, saya sudah bekerja keras. Tuan Luo, ini adalah kesalahan saya. Ini adalah kesalahpahaman. Saya juga melakukannya demi kebaikan perusahaan. Mohon berikan saya kesempatan sekali lagi. Tuan Xiang, karena dia sangat peduli dengan perusahaan, maka biarkan dia benar-benar mengingat pelajaran kali ini. Mengerti, Tuan Luo? Liu Gang, sekarang kamu diturunkan menjadi karyawan biasa. Bertanggung jawab atas pekerjaan kebersihan. Jika ada kesalahan lagi, segera kemasi barang-barangmu dan pergi. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Berlebihan. Tuan Luo sudah memberimu kesempatan. Kamu masih berani menawar di sini. Terima kasih, Tuan Luo. Terima kasih, Tuan Xiang. Tuan Luo, semuanya sudah siap di pihak saya. Silakan ikut dengan saya. Baik. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Xiang. Ayo. Sialan Luo Jing. Aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Semua orang. Ini adalah ketua baru perusahaan kita. Tuan Luo Jing. Mari kita sambut.
inilah direktur baru kita. Kenapa kelihatannya seperti pengantar makanan? Tuan Shang, jangan-jangan Anda mengakui tuan baru? Ya, Direktur Zhang memang memiliki mata yang tajam. Menurut anak saya, anak itu dulu hanya seorang pemain pengganti dalam game. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sinyal media kita. Pemain pengganti dalam game. Benar-benar siapa saja bisa menjadi ketua dewan direksi Xingyao kita. Shang Wenjie, kamu benar-benar semakin tua semakin mundur. Zhang Sun, jangan terlalu berlebihan. Tuan Luo, sekarang adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Wah, siapa yang menjadi pemegang saham terbesar juga harus memiliki kemampuan yang nyata. Perusahaan kami tidak membutuhkan pajangan. Benar, kan? Lalu menurut Direktur Zhang, apa yang harus saya lakukan? Itu baru disebut punya kemampuan. Sangat mudah. Bawa perusahaan untuk menghasilkan uang. Selama dalam 1 bulan, kinerja Xingyao meningkat lebih dari 10%. Kami para orang tua ini akan mengakui kemampuanmu. Tidak berlebihan. Saya setuju. Baik. Kalau begitu, saya akan menunggu Tuan Luo membawa kita meraih keuntungan besar. Rapat selesai. Zhang Sun ini sudah berakar kuat di perusahaan. Dia sengaja mempersulit Anda. Tidak masalah. Saya sudah punya rencana sendiri. Hei, Direktur Zhang. Jangan khawatir. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Awasi Direktur Luo yang baru datang itu. Perhatikan dia dengan seksama. Saya ingin melihat dia bisa membuat gelombang apa untukku. Tenang saja. Aku sudah mengatur orang-orang. Setiap gerakannya tidak akan luput dari mata kita. Anak itu hebat. Ah, Tuan Zhang. Bagaimana kalau kita memberinya buat sedikit masalah? Biarkan dia mundur dengan sendirinya. Jangan terburu-buru. Biarkan dia bergerak dulu. Tunggu sampai dia gagal mencapai target. Saat itu kita baru menyingkirkannya. Anda memang bijaksana, Direktur Zhang. Saat itu, Xingyao akan tetap menjadi milik Anda. Tuan Luo, ini adalah kantor Anda. Dan ini adalah Sekretaris Xiaoyo. Jika ada keperluan, silakan perintahkan dia kapan saja. Tuan Luo, jika ada kebutuhan, silakan beritahu. Baik. Sebagai seorang manajer perusahaan, harus memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Tugas: membaca 10 buku bisnis dalam 1 jam. Hadiah: pemikiran bisnis tingkat atas. Luar biasa. Sistem ini sangat membantu saya. Tuan Luo, tentang Anda dan Zhang Sun yang itu. Saya rasa Anda masih terlalu impulsif. Dalam waktu yang singkat ini, kinerja perusahaan tidak mudah untuk meningkat. Zhang Sun, dia sengaja membuat Anda kesulitan. Direktur Shang, jangan khawatir. Karena saya berani bertaruh, maka saya tentu punya cara untuk menyelesaikan taruhan ini. Xiaoyo, sekarang juga pergi. Belikan saya beberapa buku manajemen bisnis yang paling laris terjual. Ah, sekarang pergi beli buku. Benar. Semakin cepat semakin baik. Cepat. Baik, Tuan Luo. Kelihatannya orang ini benar-benar tidak mengerti bisnis. Apa gunanya berdoa di saat-saat terakhir? Juga tidak tahu masa depan perusahaan. Harus bagaimana? Tuan Luo, ini buku yang Anda minta. Baik, silakan keluar. Baik, Tuan Luo. Saya akan keluar dulu. Jika ada apa-apa, panggil saya. Yao Yao. Sedang ngobrol dengan siapa? Senang sekali. Apakah sedang jatuh cinta? Ibu. Tidak, jangan asal tebak. Aduh, Ibu. Kembalikan padaku. Biar aku lihat. Aduh. Riwayat obrolan ini sering sekali. Masih bilang tidak ada. Yao Yao. Kamu masih muda. Jangan sampai tertipu. Kalau kamu pacaran. Menurutku Liu Gang itu tidak buruk. Ayah. Ibu. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku dan Liu Gang hanya teman biasa.
Apa yang salah dengan Liu Gang? Keluarganya kaya. Pekerjaannya juga bagus. Kamu tidak boleh berpacaran dengannya. Tapi juga tidak bisa sembarangan memilih seorang berandalan. Aku malas berdebat dengan kalian. Bagaimanapun juga, perasaanku sendiri. Aku yang menentukan. HMPH. Ting. Lihatlah dirimu. Ini semua karena kamu memanjakannya. Sekarang gadis kecil ini semakin membuat orang khawatir. Hei, bagaimana kalau aku tanya Xiao Liu? Mungkin dia tahu tentang keadaan Yao Yao kita. Hang. Halo, Bibi. Xiao Liu ya? Kamu tahu tidak? Yao Yao kami akhir-akhir ini sedang jatuh cinta ya. Kamu tahu tidak? Yao Yao kami akhir-akhir ini sedang jatuh cinta ya. Oh, Bibi, aku memang tahu. Belakangan ini ada seseorang bernama Luo Jing yang terus mengganggu Xiao. Luo Jing. Nama ini terdengar cukup familiar. Siapa dia? Luo Jing ini adalah teman sekelas SMA saya dan Xiao. Sekarang, dia hanya seorang pemain game profesional. Hidup dengan menipu dan mengelabui orang lain. Saya curiga, dia tertarik pada latar belakang keluarga Xiao. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak akan menipu kami, kan? Paman, bagaimana mungkin aku menipu kalian? Hari ini Luo Jing ini masih ingin menyusup ke perusahaan kita. Membuatku dimarahi oleh atasan. Sekarang dia masih tidak mau pergi dari perusahaan kita. Baik. Aku akan datang sekarang. Aku ingin melihat bagaimana dia berani menggangguku. Putri dari Jiang Dongyang. Luo Jing. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu gunakan dengan cara licik dan menipu menjadi ketua Star Media. Aku pasti akan membongkar kedokmu, lalu menginjakmu dengan keras di bawah kakiku. Waktu pulang kerja tiba begitu cepat. Namun membaca begitu banyak buku memang sangat melelahkan. Selamat kepada tuan rumah yang telah menyelesaikan tugas membaca. Hadiah pemikiran bisnis tingkat atas. Jadi ini adalah pemikiran bisnis tingkat atas. Tampaknya Xinyao Media masih banyak yang perlu ditingkatkan. Masih banyak yang perlu ditingkatkan. Menurut pemikiranku, 1 bulan kinerja meningkat 10%. Sungguh mudah sekali. Sistem ini benar-benar luar biasa. Kamu pasti Luo Jing. Kamu adalah saya Jiang Dongyang. Dengar-dengar kamu akhir-akhir ini mengejar putriku. Halo, Paman. Benar. Saya memang mengejar Jiang Xia. Saya memperingatkanmu. Jauhi putriku. Jika kamu berani mengganggu putriku lagi, saya tidak akan melepaskanmu. Paman, saya tahu dulu saya tidak pantas untuk Xiao. Tapi sekarang saya sudah berubah. Berubah. Apa yang membuatmu berubah? Kamu tidak akan bilang padaku. Kamu bekerja di Xinyao Media. Masa depanmu sangat cerah. Iya, Paman. Saat ini, saya memang bekerja di Xinyao Media. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Benarkah kamu pikir aku semudah Xia untuk dibohongi? Ah, Paman. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Ayah, kenapa ayah ada di sini? Kalau ayah tidak datang, kamu akan ditipu orang. Ayah, aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku punya hak untuk berteman dengan siapapun. Itu, Paman, Xiao. Di sini banyak orang yang berlalu lalang. Tidak nyaman untuk membicarakan sesuatu. Bagaimana kalau kita cari restoran? Sambil makan, kita bisa berbincang. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Ayah, aku percaya pada Luo Jing. Dia tidak akan mengecewakan ayah. Bagaimana kalau kita dengarkan apa yang ingin dia katakan? Baiklah. Aku ingin lihat apa yang bisa dia katakan. Ayo, silakan. Paman, saya tidak tahu apa yang Anda suka makan.
Jadi saya memesan beberapa hidangan. Silakan lihat apakah sesuai dengan selera Anda. Jangan berpikir bahwa dengan melakukan semua ini, saya akan setuju. Kamu dan Xiao, kamu hanya seorang pemain pengganti. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat putriku bahagia? Ayah. Luo Jing sekarang sudah berbeda. Dia punya bisnis sendiri. Aku percaya padanya. Sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata ayah. Tidak mau mendengarkan lagi. Harus bersama dengan orang ini. Apa yang lebih baik dari Liu Gang? Aku sangat yakin. Orang yang aku suka adalah Luo Jing. Jadi, aku ingin bersamanya. Orang yang aku suka adalah dia. Aku hanya ingin bersama dia. Jiang Xia. Kamu benar-benar ingin bersama orang seperti ini. Iya. Kecuali, Anda tidak mengakui saya sebagai putri Anda. Anak durhaka. Demi pria seperti ini. Kamu bahkan tidak mengakui orang tuamu. Sebagai seorang taipan yang sempurna, bagaimana mungkin membiarkan orang yang kamu cintai berkorban demi hubungan keluarga untukmu? Misi, menyelesaikan konflik antara Jiang Xia dan ayahnya. Hadiah, sebuah villa di pusat kota. Jika kamu tetap memilih pemuda miskin ini, aku, Jiang Dongyang, tidak mengakui kamu sebagai putriku. Aku ingin melihat, tanpa bantuan keluarga, anak muda miskin ini, apakah masih bersedia hidup susah bersamamu? Luo Jing, kita pergi. Mulai sekarang kita hidup sendiri. Kalian berdua, bisakah kalian mendengarkan saya sebentar? Xiao, aku mengerti perasaanmu. Maukah kamu mempercayaiku? Tentu saja aku mau mempercayaimu. Kalau begitu, karena kamu mempercayaiku, maka, minta maaflah kepada ayah. Bagaimanapun juga, dia melakukan semuanya demi kebaikanmu. Kata-katamu tadi yang mengatakan tidak mengakuinya terlalu menyakiti hatinya. Ayah, maafkan aku. Aku tadi salah bicara. Kamu anak yang cukup pengertian. Paman, saya tahu Anda tidak mempercayai saya. Tetapi saya berjanji kepada Anda. Saya akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Bahwa saya mampu memberikan kebahagiaan kepada Xiao. Buktikan. Dengan apa kamu akan membuktikannya? Bukti. Apa yang kamu gunakan sebagai bukti? Kamu hanya seorang pemain pengganti. Apa yang bisa kamu capai? Saya tahu apapun yang saya katakan. Anda tidak akan percaya untuk sementara waktu. Bahwa saya mampu memberi kebahagiaan untuk Xiao. Xiao, cepat ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Aku ingin bersama dia. Jiang Xia, kamu telah terpesona oleh pemuda miskin ini. Hingga kehilangan akal sehatmu. Paman, beri aku waktu 1 bulan. Jika aku tidak bisa membuktikan diriku, aku akan pergi dengan sendirinya. Xiao, apakah kamu bersedia mempercayaiku? Aku percaya padamu. Aku ingin melihat, dalam waktu 1 bulan, bagaimana kamu bisa membuat kami menerimamu. Paman, sebenarnya, saya memiliki identitas lain. Saya adalah pemegang saham utama di Xingyao Media. Pemegang saham utama di Xingyao Media. Jangan berpikir bahwa dengan membuat cerita bohong, bisa menipu saya. Luo Jing, kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Xiao, Paman, aku tahu ini terdengar sulit dipercaya. Tapi ini adalah kenyataan. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa memeriksanya. Periksa. Kamu pikir aku tidak berani? Aku akan memeriksa. Lihat apakah kamu benar-benar berbohong. Aku akan menggunakan waktu 1 bulan untuk membuktikan. Aku mampu memberikan kebahagiaan kepada Xiao. Pada saat yang sama, kamu juga bisa memeriksa informasi tentangku. Akan kuberikan kesempatan ini padamu. Yao Yao. Mari kita pulang. Aku tidak mau pulang. Kamu. Apa kamu ingin membuatku marah? Tidak apa-apa, Xiao. Kamu pulang duluan. Percayalah padaku. Segera kamu bisa membuktikan dirimu sendiri. Cepat pergi. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiah 1 villa di pusat kota. Luo Jing. Benarkah dia pemegang saham terbesar di Xingyao Media? Atas nama. Masih ada 1 gedung lagi.
Bagaimana mungkin? Xiao Zhang, kamu pergi selidiki lagi latar belakang Luo Jing, terutama aset atas namanya, dan saham di Xingyao Media. Pastikan semuanya jelas. Tidak boleh ada yang terlewat. Jika semua ini benar, maka keluarga Liu Gang sama sekali tidak bisa dibandingkan. Apakah sebelumnya aku terlalu gegabah? Ayah, kamu memanggilku turun, ada urusan apa? Yao Yao, duduk, duduk, duduk. Ayah, ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ayah, apa yang ingin ayah bicarakan denganku? Jika ini tentang Luo Jing, aku sudah sangat jelas terakhir kali. Tidak perlu ayah ikut campur. Tentang masalah Luo Jing, ayah sudah mempertimbangkannya. Jika kamu benar-benar menyukainya, ayah bisa tidak ikut campur. Kalian bersama. Ayah, kenapa sikapmu tiba-tiba berubah begitu besar? Sebelumnya kamu sangat menentang dengan tegas, mengatakan dia adalah anak miskin, tidak pantas untukku. Ayah, juga demi kebaikanmu, Luo Jing memang seseorang yang berbakat. Ayah, sebelumnya mungkin ada beberapa kesalahpahaman tentang dia. Sebelumnya, kamu tidak mengatakan seperti itu di depan saya. Kamu bilang Luo Jing tidak ada gunanya. Kamu bahkan bilang dia tidak pantas masuk ke dalam keluarga Jiang kita. Ayah menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Dia adalah pemegang saham terbesar di Xingyao Media. Di bawah namanya ada sebuah gedung besar. Aku tidak peduli dengan semua itu. Apakah ayah berpikir hanya orang kaya yang pantas untukku? Ayah tidak bermaksud begitu. Ayah sebelumnya hanya khawatir kamu bersama dia akan menderita. Sekarang kelihatannya Luo Jing memang punya kemampuan untuk membuatmu bahagia. Ini demi melindungimu. Baiklah, asalkan kamu tidak menentang, tidak menolak, tidak menolak. Bagaimana mungkin menolak? Kapan Luo Jing punya waktu? Ajak dia ke rumah, makan bersama. Bagaimana? Villa sebesar ini nanti akan jadi milikku. Sistem ini sangat luar biasa. Dekorasi ini, tata letak ini, sungguh sempurna. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumahku. Maaf, Tuan Lu. Villa ini sebenarnya sudah terjual. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke rumahku tanpa izin? Maaf, Tuan Luo. Ini adalah Direktur Lu dari grup Tianyu. Dia sebelumnya sudah tertarik dengan villa ini. Sekarang dia tahu villa ini sudah terjual. Jadi dia datang untuk melihatnya. Halo. Saya adalah Lu Ningsue dari Tianyue Group. Halo. Saya sangat menyukai villa ini. Apakah Anda bersedia melepaskannya? Saya bisa membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Tuan Luo, Anda bisa mempertimbangkannya dengan baik. Direktur Lu benar-benar menyukai rumah ini. Selain itu, kekuatan grup Tianyu. Anda seharusnya sudah tahu. Maaf ya, saya juga sangat suka rumah ini. Saya tidak akan melepaskannya. Bagaimana kalau 3 kali lipat harga? Tuan Luo, saya benar-benar sangat suka rumah ini. Harap Anda bisa merestui. Tuan Luo, harga 3 kali lipat itu sungguh luar biasa. Anda benar-benar bisa mempertimbangkannya dengan baik. Tianyu Group di provinsi kita ini adalah salah satu perusahaan terkemuka. Selain itu, bisa menjalin hubungan baik dengan Presiden Lu. Bagi Anda, ini juga merupakan hal yang sangat baik. Villa ini bagi saya memiliki arti yang luar biasa. Tidak dapat diukur dengan uang. Tuan Luo, saya harap Anda bisa mempertimbangkan lagi. Tianyue Group, sumber daya dan koneksi di provinsi ini, mungkin bisa banyak membantumu. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bantuan. Villa ini milikku. Aku tidak akan menjualnya. Juga tidak akan memberikannya kepada siapapun. Tampaknya ada beberapa orang yang selalu berpikir, uang bisa menyelesaikan segalanya. Sayangnya, villa ini bagi saya bermakna lebih dari itu. Karena Tuan Luo,
sangat menyukai rumah ini. Maka saya tidak akan merebutnya. Saya ingat sebelah. Masih ada satu villa lagi, kan? Benar, Tuan Lu. Villa di sebelah. Sedikit lebih kecil dari yang ini. Tapi dekorasi dan gayanya sangat sesuai dengan selera Anda. Kalau begitu, villa di sebelah saja. Aku mau ini. Baik, Tuan Lu. Tuan Luo, kita akan menjadi tetangga mulai sekarang. Semoga kita bisa bergaul dengan baik di masa depan. Tentu saja. Saya percaya, Tuan Lu, Anda pasti akan menjadi tetangga yang baik. Gadis ini, Lu Ningsue, terlihat sangat sulit untuk dihadapi. Semoga ke depannya tidak menimbulkan masalah. Sebagai seorang taipan yang sempurna, Tuan Jinbai, latihan fisik Anda belum memenuhi standar. Harapan tuan rumah, segera selesaikan target fisik hari ini. Hadiah teknik bertarung militer. Teknik bertarung militer. Kedengarannya sangat bagus. Sepertinya hari ini harus berlatih dengan baik. Menarik. Seluruh Jiangcheng, belum ada yang berani menolak saya. Periksa. Siapa sebenarnya Luo Jing ini? Baik, Tuan Lu. Saya akan segera melakukannya. Saya ingin melihat Luo Jing ini. Sebenarnya orang seperti apa dia? Berani-beraninya merebut barang dari Lu Ningsue. Kamu sudah datang. Kebetulan aku sudah menyiapkan sebuah rencana pelatihan khusus untukmu. Coba lihat. Rencana ini sangat bagus. Sangat sesuai dengan kondisi tubuhku saat ini. Terima kasih ya, Manlin. Baiklah, mari kita mulai persiapannya. Iya, aku ingin melihat. Apakah kamu sudah ada kemajuan? Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayo, mari kita pergi. Bagus sekali. Memang sudah banyak kemajuan. Bukankah itu karena ada pelatih sebaik Anda? Terus pertahankan. Pasti akan ada ruang kemajuan yang lebih besar. Tugas kebugaran selesai. Hadiah teknik bertarung praktis. Aku merasa keterampilan fisikku tiba-tiba meningkat sangat pesat. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Ada apa? Apakah kamu perlu istirahat sebentar? Mungkin kamu belum terbiasa dengan intensitas latihan seperti ini. Mari, biar aku pijat kamu. Aku bantu kamu meregangkan. Begini, regangkan beberapa kali. Ototmu tidak akan, karena terlalu banyak tenaga, menyebabkan cedera. Tidak apa-apa. Barusan aku hanya pikiran sedikit melayang. Aku masih bisa latihan satu set lagi. Baiklah, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, ayo. Ayo. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Terluka? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tadi belum pemanasan. Tidak sengaja ototku terkilir. Bantu aku ke sana untuk istirahat sebentar, ya. Oh, baik. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Manlin, apakah orang ini mengganggumu? Aku tidak sengaja terkilir. Luo Jing hanya mengantarku untuk beristirahat. Manlin, kamu tidak boleh karena takut menyinggung klien, lalu mengorbankan dirimu sendiri. Karena kamu sudah terluka. Biar aku bantu kamu beristirahat. Tidak perlu. Pelatih Chen terluka karena aku. Aku bantu dia istirahat saja. Iya, Luo Jing, biar aku yang antar. Berhenti. Aku rasa istirahat itu hanya alasan. Perselingkuhan itu benar, kan? Chen Manlin. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Aku sudah bilang jangan macam-macam di game. Hao Hang, jangan bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan. Kalian sudah berpelukan. Masih tidak boleh orang bicara. Aku bilang, bagaimana aku mengejarmu? Kamu selalu cuek padaku. Ternyata kamu sudah menemukan pendukung kaya. Hao Hang, cukup sudah.
Berani sekali memukulku. Chen Manlin, kamu dipecat. Aku dipecat. Kau pikir aku ingin tetap di sini? Aku sudah lama melihat melalui dirimu. Wajahmu yang menjijikan. Aku dipecat. Kau pikir aku ingin tetap di sini? Aku sudah lama melihat melalui dirimu. Wajahmu yang menjijikan. Kau ingin memecatku, kan? Sekarang juga aku akan memberitahumu. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Punya harga diri. Semoga kamu tidak berlutut memohon padaku. Maaf, Luo Jing. Membuatmu mengalami pengalaman buruk seperti ini. Kamu bisa membatalkan kartu kapan saja. Seorang yang manis. Mau berhenti jadi anggota, ya berhenti saja. Game kami tidak kekurangan pelanggan yang hanya tahu menggoda pelatih wanita. Pelatih Chen adalah pelatih yang sangat baik. Kamu tidak berhak memecatnya. Apa? Aku tidak berhak. Anak muda, kamu tahu siapa aku? Luo Jing. Kakaknya adalah manajer klub. Kita tidak bisa menyinggung dia. Bagus sekali. Panggil manajermu ke sini. Aku ingin mengadukanmu. Mengadukan aku. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu sekarang juga. Luo Jing. Pergilah. Dia adalah sabuk hitam taekwondo. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Anak muda. Hanya bersembunyi di belakang wanita. Kalau berani, keluar dan lawan aku. Baiklah. Aku ingin melihat. Seperti apa dirimu? Aku ingin melihat. Seperti apa dirimu? Luo Jing. Dia adalah juara 3 kali berturut-turut. Kejuaraan taekwondo kota. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Mari kita pergi. Kau dengar itu, kan? Jika kau bersembunyi di belakang wanita dan diam saja, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Hari ini, jika saya tidak bertemu dengan manajer, saya tidak akan pergi. Sudah diberi muka, tidak tahu diri. Mencari mati. Aduh, aduh. Lengan saya, aduh. Kelihatannya juara taekwondo ini tidak seberapa juga. Orangnya mana? Semua keluar, ada yang bikin masalah. Kalau tahu diri, berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Hanya dengan kalian beberapa orang. Serang. Aku sedang terburu-buru. Luo Jing, jangan memaksakan diri. Mari kita lapor polisi. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Pukul. Pukul dia untukku. Hanya kalian. Kepung. Kepung dia untukku. Kalian ini penjaga klub. Atau bodyguard pribadinya. Hancurkan dia untukku. Aku akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Jika kalian berani tidak bertindak, aku akan meminta kakakku untuk memecat kalian semua. Semuanya dipecat. Teman-teman, maaf ya. Kami hanya menjalankan perintah. Siapa suruh kamu menyinggung Supervisor Shao? Semuanya sangat menggemaskan. Jangan datang ke sini. Kakakku akan segera tiba. Berhenti. Siapa kamu? Berani-beraninya membuat keributan di wilayahku. Kamu sudah bosan hidup, ya? Kakak sepupu, kakak sepupu. Kak, tolong aku. Anak ini memukulku. Luo Jing, cepat minta maaf. Dia adalah manajer Zhao Shiguang. Dia punya latar belakang mafia. Latar belakang mafia. Aku ingin lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Kakak, lihatlah, dia memukulku. Sampai seperti ini. Kamu tidak boleh melepaskannya. Jadi kamu manajer klub ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu mengelola klub ini. Menjadi seperti ini. Sepertinya. Aku harus mempertimbangkan untuk mengganti manajer. Sialan. Sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Kamu tahu posisi kakakku di industri ini. Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya kamu menantangku. Percaya tidak kalau aku bisa membunuhmu. Berani-beraninya kamu. Ini adalah bukti kepemilikan klub. Sekarang aku adalah pemilik klub. Aku lihat kamu tidak ingin bekerja lagi, kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah pemiliknya?
Aku dengar beberapa waktu lalu, grup baru saja diakuisisi oleh seorang pemilik di balik layar. Betul. Bos di balik layar itu. Tidak mungkin dia, kan? Kamu cari mati ya? Bos, anak ini tidak punya mata. Ini salahku, aku tidak mendidiknya dengan baik. Tahu tidak mendidik dengan baik, maka berikan solusi. Luo Jing, kamu adalah bos. Iya, tidak mungkin. Dia hanya seorang yang imut. Dia tidak mungkin bos. Kamu diam. Kak. Orang seperti ini hanya mencemari mata. Kalian ngapain bengong di situ? Cepat seret dia keluar dari sini. Mulai sekarang, dia tidak boleh masuk ke industri kebugaran kita lagi. Dia itu si kecil manis. Kak, bos, apakah ada perintah lain? Mulai hari ini, cara pengelolaan klub harus direformasi total. Saya tidak ingin melihat lagi hal seperti ini terjadi. Tenang saja, bos. Saya pasti akan mengikuti instruksi Anda. Karena sudah datang. Sekalian lihat kinerja terbaru ya. Ya. Bos, ini adalah klub. Laporan pendapatan tahun lalu. Silakan Anda lihat. Ada masalah di bagian ini. Manajer HO, apakah Anda benar-benar mengira saya tidak tahu apa-apa? Bos, ini kesalahan saya. Saya akan segera mencari orang untuk memverifikasi. Menjadi pemimpin ada sedikit hak istimewa. Bisa dimengerti. Tapi jangan terlalu berlebihan. Hal seperti ini, saya tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Silakan tenang, bos. Ini, posisi Zhao Hang. Tidak bisa dibiarkan kosong. Oh, lalu manajer Zhao, apakah ada kandidat yang cocok untuk direkomendasikan? Bos, kemampuan bisnis pelatih Chen yang paling kuat. Orangnya cantik, tubuhnya juga bagus. Menurutku, dia yang paling cocok untuk mengambil alih. Apakah kamu bersedia? Ya, aku bersedia. Aku. Ini hanya sebagai tanda terima kasih saja. Jangan salah pahamnya. Tuan Luo, ada masalah. Pagi-pagi sekali, 3 kepala departemen mengundurkan diri bersamaan. Apa yang terjadi? Mungkin ini ulah Zhang Sun. Ada yang bermain di belakang kita. Bisa minta mereka datang ke kantor saya sebentar. Saya ingin coba berkomunikasi. Hang. Maaf, Tuan Luo. Anda tidak perlu membujuk kami. Kami tidak punya keyakinan terhadap masa depan perusahaan. Kamu harus mengundurkan diri. Apakah kalian juga berpikir begitu? Tuan Luo, kemarin Anda masih dengan semangat mengatakan bahwa dalam sebulan harus ada peningkatan 10% dalam kinerja. Jika ketiga eksekutif ini pergi, saya khawatir perusahaan akan segera lumpuh. Zhang Sun, ini semua pasti ulahmu di belakang, kan? Jadi, bagaimana? Apa pendapat dari Direktur Zhang? 1 bulan untuk kinerja itu terlalu lama. Kita tidak bisa menunggu. Bagaimana kalau begini saja? Beberapa hari lagi adalah perayaan grup Tianyu, mengganti pengiklan tahunan. Jika Tuan Luo bisa lebih banyak mewakili perusahaan untuk mendapatkan, kami semua akan menghormati Anda. Baik, itu janji. Jika Tuan Luo bisa mendapatkan, kami semua akan menghormati Anda. Baik. Janji adalah janji. Tuan Luo, grup Tianyu ini adalah pemimpin di provinsi. Para pengiklan mereka bukanlah seseorang yang bisa hanya dengan membuka mulut bisa mendapatkan. Jika Tuan Luo, kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu harus memberi kami penjelasan. Jika aku tidak bisa, aku akan segera mengundurkan diri dari perusahaan. Baik. Direktur Luo benar-benar berani. Aku harap kamu bisa mendapatkannya. Selain itu, aku merasa ketiga manajer ini telah bekerja keras dan berkontribusi besar. Saya rasa kita bisa menaikkan gaji mereka dan mempertahankan mereka. Tidak perlu. Karena ketiga orang ini sudah memutuskan untuk mengundurkan diri.
Saya tidak akan memaksa mereka. Semoga kalian bertiga sukses di masa depan. Ketiga orang ini telah mencapai keinginan mereka. Bukankah seharusnya senang? Baik. Sangat baik. Aku ingin lihat. Jika mereka bertiga benar-benar pergi, bagaimana perusahaan ini bisa berjalan? Ayo. Iklan dari Tianyu Group ini tidak mudah untuk menaklukkan. Presiden Lu dari grup Tianyu. Dia terkenal dengan standar yang tinggi. Apalagi tiga manajer ini telah mengundurkan diri. Saya khawatir dampaknya pada perusahaan akan sangat besar. Tiga orang itu, bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan berguna bagi kita. Orang yang tidak setia tidak perlu dipertahankan. Lebih baik kita mencari orang baru. Tuan Shang. Selanjutnya kita harus bekerja keras bersama. Berusaha secepat mungkin mengatasi masalah Tianyu ini. Luo Jing. Sedang sibuk apa? Lihat, kamu bahkan tidak punya waktu untuk makan. Aku membuatkan sedikit makanan untukmu. Cepat makanlah. Hanya beberapa urusan kecil di perusahaan. Tidak ada yang serius. Ayo duduk. Akhir-akhir ini kamu selalu sibuk. Bahkan tidak punya waktu untuk makan. Kamu harus menjaga kesehatan dengan baik ya. Maaf ya, telah membuatmu khawatir. Namun, akhir-akhir ini memang ada beberapa urusan di perusahaan yang perlu diselesaikan. Ayahku mengundangmu untuk makan malam di rumah kami. Ayahmu mengundangku untuk makan malam. Bukankah dia selalu tidak setuju? Kita bersama. Iya. Tapi sekarang dia sudah tidak menentang lagi. Benarkah? Benar. Dia mengatakannya sendiri. Bagus sekali. Namun, akhir-akhir ini, kamu sibuk sampai tidak memperhatikan pacarmu. Bagaimana aku harus menghukummu? Oh. Lalu bagaimana kamu ingin menghukumku? Maka aku akan menghukummu. Ajak aku makan selama sebulan. Sebulan. Terlalu sedikit. Bagaimana kalau seumur hidup? Kamu memang pandai merayu. Aku bukan perayu. Aku serius. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Kalau begitu, aku akan membuktikannya padamu. Kita harus menonjolkan kesan teknologi Tianyu dan perhatian terhadap kemanusiaan. Semua, kita sudah begadang 3 malam berturut-turut. Ayo, semua, berikan usaha terbaikmu. Presiden Luo. Proposal ini adalah proposal terbaik yang pernah saya lihat. Saya sangat yakin untuk mendapatkan kontrak iklan ini. Setelah kita mendapatkan kontrak ini, semua kalian akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Baik. Tuan Zhang. Tuan Zhang. Saya dengar bahwa Fentian, Luo Jing membawa orang-orang untuk lembur setiap hari. Dan katanya, rencana mereka sangat bagus. Bukankah itu bagus? Jika mereka benar-benar mendapatkannya, kualifikasi pengiklan, bagaimana kita bisa menekan Luo Jing? Tenang saja. Mereka tidak akan berhasil. Semakin keras mereka berusaha sekarang, semakin parah mereka akan jatuh nanti. Direktur Zhang, apakah kamu masih punya cara lain? Kudengar kali ini, Xin Kai Media juga akan bergabung. Kamu bilang, Xing Yao dan Xin Kai. Apakah mereka punya kualifikasi untuk bersaing? Bagus sekali. Kali ini Luo Jing pasti akan berhasil. Tuan Lu, ini adalah materi pameran dari pengiklan kali ini. Ketua dari Xingyao Media bernama Luo Jing. Menarik sekali. Beritahu semua. Saya akan menghadiri pameran ini secara pribadi. Tuan Lu, untuk acara lelang dengan level seperti ini,
Anda biasanya tidak pernah hadir secara langsung. Aku hanya ingin melihat. Tetangga ini bisa memberikan kejutan apa padaku. Zhang Yuanli, sebagai pemegang saham perusahaan, ternyata bergaul dengan orang-orang Xingkai. Aku dan Direktur Li adalah kenalan lama. Sudah lama tidak bertemu. Mengucapkan salam, itu saja tidak bisa ya. Tuan Luo, menurut Anda bagaimana? Sekarang kucing dan anjing manapun berani membandingkan dengan Xingkai kita. Xiang Wenjie, media sinyal kalian tidak jauh lagi dari kebangkrutan, kan? Kalau tahu diri, cepat-cepat mundur saja. Dengan hubungan kami dengan grup Tianyue, proposal kali ini hanya kami yang bisa. Kapan grup Tianyue memilih agen iklan? Itu harus diputuskan oleh Tuan Li. Kapan? Bagaimana Tianyu memilih pengiklan? Itu harus diputuskan oleh Tuan Li. Kesalahpahaman, Tuan Lu. Saya hanya bercanda dengan Tuan Luo. Saya hanya bercanda saja. Saya tidak suka orang lain bercanda dengan reputasi Tianyu. Maaf, Tuan Lu. Tidak akan ada kali berikutnya. Lama tidak bertemu, Tuan Luo. Saya sangat menantikan hari ini. Anda bisa memberikan saya rencana yang berbeda. Jangan khawatir, Tuan Lu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Direktur Li. Apakah Anda seharusnya meminta maaf kepada Direktur Luo? Direktur Luo, maaf. Barusan saya berbicara kurang pantas. Tidak apa-apa. Semoga Direktur Li memperhatikan di masa depan. Ya, benar-benar tidak terduga. Ternyata kamu mengenal Tuan Lu. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Bersaing dengan kami, Xingkai Media. Aneh. Biasanya dalam pameran iklan seperti ini, Tuan Lu tidak pernah datang sendiri. Mengapa hari ini dia datang sendiri? Apakah demi orang ini? Tenang saja, Pak Li. Dengan kekuatan Xingkai, mendapatkan hak sebagai pengiklan sangatlah mudah. Terlebih lagi, saya juga diam-diam membantumu. Selain itu, saya juga diam-diam membantumu. Tuan Luo, saya khawatir akan ada masalah. Zhang Sun ini berkomplot dengan Li Xingkai. Pasti tidak ada hal baik. Tenang saja. Jika ada tentara, kita hadapi dengan jenderal. Jika ada air, kita hadapi dengan tanah. Selamat datang kepada semua yang hadir. Di acara lelang grup Tianyu, saya mengumumkan bahwa pameran ini resmi dimulai. Mari kita sambut perwakilan dari grup Xingkai untuk naik ke panggung. Tuan Luo, jika Anda bijaksana, mundurlah sendiri. Kalau tidak, aku akan membuat perusahaanmu bangkrut. Tender bergantung pada kekuatan, bukan menggonggong. Kamu. Hei, Tuan Luo. Jangan lupa tentang taruhan kita. Jika kamu kalah, harus turun dari posisi ketua dewan. Mundur. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Jangan berpikir hanya karena mengenal petinggi Tianyu bisa masuk lewat jalur belakang. Tianyu melihat kualifikasi secara keseluruhan. Dan hal ini, perusahaan kami, Xingkai, jauh lebih unggul dibandingkan dengan kalian. Rencana kami tidak akan pernah bisa kalian buat. Rencana kami telah mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan grup Tianyue dan menggabungkan tren pasar terbaru. Presiden Luo, lihat ini. Jangan panik. Mari kita lihat situasinya dulu. Ini adalah rencana yang benar-benar unik. Bukankah ini rencana kita? Kenapa bisa jadi milik mereka? Rencana kita sudah dipertimbangkan dengan matang. Kebutuhan grup Tianyu menggabungkan tren pasar terbaru. Bukankah ini proposal kita? Kenapa jadi milik mereka? Menjiplak. Kalian menjiplak proposal kita. Zhang Sun, kamu membocorkan informasi rahasia perusahaan. Kamu tahu ini adalah kejahatan, kan? Jangan menuduh orang sembarangan. Seluruh proyek ini, aku sama sekali tidak terlibat dari awal hingga akhir. Mengatakan kami menjiplak. Apakah kalian punya bukti? Dengan kekuatan kami, Xingkai mengeluarkan rencana seperti ini. Bukankah itu sudah sewajarnya?
Apakah ini plagiarisme? Kita berdua sama-sama tahu. Saya hanya tidak menyangka. Perusahaan sebesar Shinkai Media. Metodenya begitu tidak terhormat. Tuan Luo. Jika tidak ada bukti, sebaiknya jangan asal bicara. Shinkai memang pantas menjadi perusahaan media terkemuka di dalam negeri. Aku benar-benar menantikan tetanggaku itu bisa mengeluarkan rencana bagus apa untuk menghadapi Shinkai. Terima kasih semuanya. Apakah Anda mendengar tepuk tangan dari seluruh ruangan? Tuan Luo. Tidak tahu apa yang Anda bawa untuk kami dalam rencana Anda. Sangat berterima kasih. Shinkai Media membawa rencana yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita sambut Xinyao Media naik ke panggung untuk presentasi. Oh, Xinyao Media juga datang. Namun tahun ini, mereka mungkin tidak bisa bersaing dengan Shinkai. Iya, rencana Shinkai benar-benar luar biasa. Lebih baik dari proposal mereka tahun-tahun sebelumnya. Iya, Xinyao Media. Xinyao Media naik ke panggung untuk presentasi. Bagaimana Tuan Xiang bisa tampil sekarang? Rencana mereka sama seperti kita. Kita naik ke atas pasti akan ditertawakan oleh mereka. Apa yang terjadi dengan grup Xinyao ini? Kenapa tidak ada yang naik ke panggung? Menurutku, mereka takut dengan rencana Shinkai. Sangat ketakutan. Bahkan tidak punya keberanian untuk tampil. Jika kalian merasa takut, maka menyerahlah. Aku tidak akan mengejek kalian. Sebagai seorang taipan kaya raya, tidak boleh ada rasa gentar. Tugas saat ini, beranilah tampil di atas panggung. Hadiah tugas, keterampilan pembicara hebat. Karena dia tidak mau naik ke panggung, maka saya akan melakukannya sendiri. Halo semuanya, saya Luo Jing, Ketua Xinyao Media. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada kalian rencana perusahaan kami. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiah keterampilan pembicara super bisa langsung digunakan. Ketua Dewan Direksi itu ternyata naik sendiri. Sepertinya grup Xinyao ini benar-benar tidak ada orang lainnya. Katanya rencana mereka bertabrakan dengan Shinkai. Juru bicara yang awalnya dijadwalkan tidak berani naik ke panggung. Takut malu. Aduh, grup Xinyao ini sungguh buruk sekali. Sampai-sampai ketua dewan harus turun tangan sendiri dan malu. Siapa bilang tidak begitu? Rencana strategis dicuri. Menarik sekali. Yang kita bicarakan di sini, utamanya adalah leverage diferensiasi ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kita sudah bilang untuk membawa rencana ini? Lalu apa ini sebenarnya? Apakah ini mungkin dari dia? Sudah diperkirakan sebelumnya. Sudah membuat cadangan. Jangan khawatir, Tuan Li. Cadangan ini pasti tidak sebaik rencana sebelumnya. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu katakan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan kepada semua orang rencana dari Xinyao Media kami. Percayalah, ini pasti akan membuat semua orang terkesan. Rencana dari perusahaan kami berbeda dari rencana dari perusahaan Tuan Li. Rencana dari perusahaan kami akan lebih baik dari semua rencana di tempat ini. Harus rinci. Semua, silakan lihat layar besar. Rencana dari Xinyao Media kami utamanya membahas tentang koeksistensi teknologi dan humaniora. Bukankah katanya, rencana dari dua perusahaan mereka bertabrakan? Kenapa menurutku, ini benar-benar berbeda? Iya, benar. Dan aku merasa rencana Xinyao dibandingkan dengan rencana Shinkai Media jauh lebih baik. Selain itu, aku merasa aura Tuan Luo ini benar-benar kuat. Tanpa sadar, aku terbawa ke dalam pidatonya. Dia benar-benar seorang master pidato. Itulah semua isi dari rencana kami di Xinyao Media. Berpura-pura. Ini sebenarnya ada apa? Mengapa rencana strateginya bisa begitu bagus? Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini ada apa sebenarnya? Ini, kamu sebaiknya tidak berhubungan dengan orang bermarga Luo itu. Mendirikan jebakan untuk menjebakku. Jika tidak, kamu tahu akibatnya.
Direktur Li, saya bersumpah. Saya lebih membenci Luo Jing daripada Anda. Apa gunanya memenangkan rencana dunia ini? Pada akhirnya tetap mengutamakan kepentingan. Terima kasih semuanya. Baik. Presiden Luo, saya benar-benar sangat mengagumi Anda. Apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa Zhang Sun akan berbuat curang? Tentu saja tidak. Saya hanya sudah terbiasa. Selalu menyimpan satu langkah cadangan. Kali ini kalau bukan karena Anda, Tuan Luo, kami mungkin benar-benar kalah. Benar-benar tidak terduga. Ternyata Tuan Luo juga seorang orator. Adegan barusan diperankan dengan sangat mengesankan. Direktur Li ini memang aktor alami. Aktingnya benar-benar membuatku merasa rendah diri. Kamu tidak berpikir kalian benar-benar menang, kan? Iklan promosi kali ini, aku akan mendapatkan dengan segala cara. Di tanganku. Mari kita lihat hasilnya di pasar. Baik. Katakan pada Direktur Chai, saya bersedia di atas dasar penawaran awal, memberikan diskon 30% lagi. Tapi Direktur Li, kita akan rugi. Meskipun rugi, aku juga tidak mau membiarkan anak laki-laki bermarga Luo itu mendapatkan keuntungan. Aku bersedia di atas dasar penawaran asli, memberikan diskon 30%. Tuan Luo, menurut pendapat saya, Zhang Sun pasti sudah membocorkan harga dasar kita kepada Li Xinkai. Jadi, apakah kita perlu mengubah harga yang telah kita tetapkan sebelumnya? Harga ini sudah merupakan harga dasar yang paling sesuai bagi kedua belah pihak. Namun, jika Li Xinkai ingin bersaing harga dengan kita, saya khawatir jika kita kalah. Saya percaya pada rencana kita. Saya percaya pada rencana kita. Direktur Shang, apakah penawaran kalian masih sama seperti sebelumnya? Ternyata, kamu sudah tahu harga dasar kami. Tidak takut memberitahumu. Kali ini meskipun aku merugi, aku akan membuat kalian kalah. Tuan Luo, sudah siap mengemasi barang-barang dan pergi. Siapa yang kalah siapa yang menang belum tentu. Kenapa aku merasa bahwa Sinyao Media yang menang? Sampai mati masih keras kepala ya? Aku ingin tahu sampai kapan kau bisa keras kepala. Kudengar tawaran dari Xinkai yang terendah. Dengan kekuatan mereka, pengiklan tahun ini pasti milik Xinkai. Presiden Li, nanti tolong perhatikan. Kami yang peran kecil ini ya. Nanti kami akan mengikuti di belakang Anda. Cukup minum sup saja sudah cukup. Meskipun kemungkinan besar, Xinkai pasti akan mendapatkan kualifikasi sebagai pengiklan kali ini. Tapi semua orang tetap harus sedikit merendah, kan? Aduh, apa yang perlu direndahkan? Dengan kemampuan Tuan Li, siapa lagi yang bisa menandinginya? Setelah penilaian, tahun ini, kami memilih mitra kerjasama, Sinyao Media. Baik. Baik. Mari kita sambut Direktur Luo dari Sinyao. Kalian ini juga tidak bisa ya? Kamu. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Tuan Lu, saya tidak terima. Kenapa mereka, Sinyao, bisa mengalahkan kita, Xinkai? Penawaran kita yang terendah. Penawaran kalian memang yang terendah. Lalu kenapa kamu masih memilih Sinyao? Dari segi skala, kami jauh lebih besar dari mereka. Karena rencana. Saya lebih suka rencana Tuan Luo. Jadi kami secara khusus menambah anggaran. Selain itu, rencana Tuan Luo jauh lebih sempurna dibandingkan dengan rencana Tuan Li. Keluarga Tian Yu kami tidak pernah kekurangan uang. Jadi, yang kami inginkan adalah barang berkualitas, bukan sampah murah. Terlebih lagi, kamu telah menggunakan begitu banyak cara licik. Beranikah kamu mengatakan proposal ini? Apakah kalian melakukannya sendiri? Perilaku kalian membuatku merasa malu.
Itu. Meskipun aku sangat berterima kasih kepada Tuan Lu. Namun, proposal mereka dari Shinkai juga cukup bagus. Bagaimanapun, itu juga aku yang lakukan. Luo Jing, kau sudah keterlaluan. Kalian tunggu saja. Li. Direktur Li, kau tunggu saja di penjara. Direktur Luo, sekarang kita bisa menandatangani kontrak, kan? Merupakan kehormatan saya. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Paman, Bibi, kedatangan saya kali ini adalah untuk secara resmi melamar Xiao. Saya berharap kalian bisa merestui kami. Liu Gang, kita belum sampai pada tahap ini, kan? Apa yang kamu lakukan ini terlalu tidak tahu malu. Xiao, aku sungguh-sungguh terhadapmu. Asalkan kamu memberiku satu kesempatan, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Xiao Liu, niat baikmu, kami semua mengerti. Tapi tentang masalah Yao Yao, sebagai orang tua, kami juga tidak bisa terlalu banyak campur tangan. Kalian anak muda, masalah perasaan, tetap harus melihat takdir. Selain itu, Yao Yao sudah memiliki orang yang tepat. Sebaiknya kamu menyerah saja. Yang kalian bicarakan, bukankah itu anak Luo Jing? Dia, Luo Jing, dia sama sekali tidak pantas untuk Xiao. Hanya aku yang bisa memberinya kehidupan terbaik. Liu Gang, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Bagaimana dengan Luo Jing? Bukan urusanmu untuk menilai. Kamu seperti katak yang ingin makan daging angsa. Paman, kata-katamu terlalu berlebihan. Aku, Liu Gang, meskipun tidak seberapa, tetap lebih baik dari Luo Jing. Aku, Liu Gang, meskipun tidak seberapa, tetap lebih baik dari Luo Jing. Tuan Liu, tolong tunggu sebentar. Aku ingin tahu. Barusan kamu bilang aku tidak pantas untuk Xiao. Jadi, apa sebenarnya yang membuatmu lebih baik dariku? Aku. Kenapa? Tidak bisa mengatakannya. Tidak masalah kok. Biar aku yang bicara untukmu. Kamu merasa punya uang dan status. Bisa memberikan Xiao kehidupan materi terbaik. Benar. Setidaknya aku bisa memberinya kehidupan terbaik. Aku ingin bertanya. Apakah kamu benar-benar mengenal Xiao? Apa yang dia butuhkan? Tidak pernah sesederhana itu. Hal yang dangkal. Hei, Luo Jing, cepat duduk, cepat duduk. Yao Yao, cepat buatkan teh untuk Luo Jing. Luo Jing, aku sudah tahu semua tentangmu. Presiden Xingyao Media, benar-benar luar biasa di usia muda. Aku dengar, kau mengalahkan orang-orang dari Shinkai Media dengan telak. Sungguh hebat. Paman, Anda terlalu memuji. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Aduh. Luo Jing, kamu masih saja rendah hati. Keluarga kami, Yao Yao bisa bertemu denganmu. Itu adalah keberuntungannya. Mulai sekarang, kamu sekarang adalah menantu keluarga Jiang kami. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Jiang kami. Paman Jiang, apa maksud Anda? Luo Jing dia, Liu Gang, kenapa kamu belum pergi? Luo Jing adalah menantu keluarga kami. Mulai sekarang, jangan ganggu Xia lagi. Kalian akan menyesal nanti. Ini. Untungnya Yao Yao tidak bersamanya. Ah, Luo Jing, tentang kamu dan Yao Yao, kami semua mendukung. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Paman dan Bibi, terima kasih atas dukungan kalian. Saya pasti akan menjaga Xiao dengan baik. Tidak akan membiarkan dia menderita sedikit pun.
Luo Jing, aku percaya padamu. Baiklah. Keluarga Jiang kami di masa depan akan bergantung padamu, Luo Jing. Keluarga Jiang kami di masa depan akan bergantung padamu, Luo Jing. Sistem diaktifkan. Tugas baru diterbitkan. Melamar kepada ayah dan ibu Jiang. Hadiah tugas. Pendapatan 100 yuan per detik. Berlaku selama 30 tahun. Apakah menerima tugas ini? 100 yuan per detik. Langit adalah 8.640.000. Tahun adalah 1 miliar 100 juta. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Menerima tugas. Paman dan Bibi, saya datang hari ini. Sebenarnya ingin secara resmi melamar. Berharap kalian bisa menyetujuinya. Pernikahan saya dengan Yao Yao. Ah, Luo Jing. Kami sudah lama menunggu hari ini. Kamu dan Yao Yao, kapan bisa bertunangan? Iya. Saya dan ayahnya sudah tidak sabar lagi. Paman, Bibi, kalian tentukan saja waktu pertunangan. Saya siap kapan saja. Kalau begitu, secepatnya saja. Nanti, undang orang tuamu juga. Kita bisa membahas detailnya bersama. Kami ya, masih berharap bisa segera menggendong cucu. Ayah, ibu. Aduh, Yao Yao. Kenapa kamu malu? Menantu sebaik ini, keluarga Jiang kita, tidak boleh melewatkannya. Menantu sebaik ini, keluarga Jiang kami, tidak bisa melewatkan. Masalahmu dengan Luo Jing, aku dan ayahmu sangat setuju. Yao Yao, jangan khawatir. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Ayo. Luo Jing anak ini benar-benar anak muda yang berbakat. Keluarga kita Yao Yao bisa bersamanya. Sungguh suatu keberuntungan. Iya, benar. Luo Jing anak ini ya, karirnya sukses. Terhadap keluarga kita Yao Yao, dia benar-benar tulus. Menantu seperti ini sangat sulit ditemukan bahkan dengan lampu. Luo Jing, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Xiao, perasaanku padamu tulus. Tidak peduli bagaimana masa depan, aku akan selalu berada di sisimu. Luo Jing, terima kasih kamu. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiah peningkatan pendapatan selama 30 tahun. Berlaku segera. Luo Jing belakangan ini suasana hatinya bagus ya. Apakah ada kabar baik yang terjadi? Memang ada hal besar. Pernikahanku dengan Xiao sudah ditetapkan. Selamat ya. Xiao adalah gadis yang baik. Iya. Dia benar-benar istimewa. Luo Jing, menurutmu, apa yang paling menarik dari Xiao? Dia sederhana. Dia juga sangat polos. Pada saat aku paling terpuruk, semua orang meremehkanku. Hanya dia yang diam-diam membantuku, mendukungku. Perasaan seperti ini sangatlah langka. Iya. Saat seseorang berada di titik terendah, memiliki seseorang yang menemani adalah hal yang sangat langka. Oh iya, Menlin, bagaimana kabarmu belakangan ini? Kenapa rasanya kamu agak tidak fokus? Aku baik-baik saja. Mungkin terlalu sibuk. Sedikit lelah ya. Kamu harus istirahat yang cukup. Jangan terlalu memaksakan diri. Kenapa? Saat dia sedang terpuruk, aku tidak berada di sisinya. Jika aku bisa lebih cepat menyadari kebaikannya, seandainya aku lebih cepat menyukainya, mungkin sekarang yang berdiri di sampingnya adalah aku. Mari minum sedikit air. Terima kasih ya. Mungkin beberapa hal jika terlewatkan, akan tetap terlewatkan. Halo, Tuan Lu. Lama tak jumpa. Ada apa mencariku? Luo Jing dalam masalah besar. Li Xin Kai tidak puas dengan kejadian sebelumnya.
sekarang sedang bekerja sama dengan Shenglin Financial Group. Secara besar-besaran membeli saham Tianyu Group. Aku sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia sekarang sudah mengakuisisi berapa banyak saham? Dia sudah mengakuisisi 15% saham. Jika dia mengakuisisi 5% lagi, kendali grup Tianyu akan berpindah tangan. Saat itu, kerjasama kita dengan Xingyao Media akan berantakan. Tuan Lu, jangan panik dulu. Saya akan cari cara. Li Xingkai datang dengan agresif. Kita harus cari cara untuk menghadapinya dengan hati-hati. Saya benar-benar hampir tidak tahan lagi. Li Xingkai ini tidak perlu ditakuti. Namun, dana dari grup Zhenglin sangat kuat. Sulit untuk dihadapi. Presiden Lu, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan Li Xingkai berhasil. Kamu stabilkan situasi dulu. Aku akan mencari cara untuk menghadapinya. Baik, Luo Jing. Aku menunggu kabar darimu. Zhang Sun. Bagaimana perkembangan akuisisi saham grup Tianyu? Bagaimana kemajuannya? Semuanya sesuai rencana. Kami sudah mengakuisisi 15%. Tambahkan 5% lagi. Maka grup Tianyu akan menjadi milik kita. Wanita bernama Lu Ningsue ini. Dia pikir dia bisa mengendalikan saya. Kali ini, saya akan membuatnya melihat akibat dari menyinggung saya. Direktur Li, Anda memang bijaksana. Lu Ningsue, kali ini pasti tidak akan bisa bertahan lagi. Pada saat itu, Tianyu Group akan menjadi milik Anda. Itu akan menjadi milik Anda, Tuan Li. Ayo, Tuan Zhang. Mari kita bersulang untuk kemenangan kita. Bersulang. Untuk kemenangan Tuan Li, bersulang. Tuan Lu, baru saja menerima kabar. Li Xingkai sedang mempercepat mengakuisisi saham grup Tianyu. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Xiao Lin, segera hubungi sekutu kita. Lihat apakah kita bisa mengumpulkan dana untuk menghentikan akuisisi Li Xingkai. Baik, Tuan Lu. Saya akan segera melakukannya. Li Xingkai. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu memilih. Dana dari Tuan Luo sudah siap. Berapa banyak yang disiapkan? Sesuai dengan perintah Anda. Kami telah menggadaikan properti gedung. Dan juga jaminan saham Xingyao Media. Meminjam 30 miliar dari bank. 30 miliar ini. Bagaimana jika kita tidak bisa membayarnya kembali? Mengakuisisi grup Tianyu sebenarnya tidak membutuhkan dana sebanyak ini. Apakah kita sedikit? Pasti bisa membayarnya kembali. Xiao Yo, kamu tahu Li Xingkai? Kenapa dia begitu sombong? Tidak begitu tahu. Karena dia berpikir, kita tidak berani melawannya secara langsung. Kita akan seperti orang lain, ditakuti olehnya. Tapi kali ini, aku akan menghancurkannya dengan uang. Tuan Luo, maksud Anda adalah, benar. Aku akan menggunakan 30 miliar ini untuk menghancurkan ambisi Li Xingkai sepenuhnya. Bukankah dia ingin mengakuisisi Tianyu Group? Maka aku akan membuatnya tahu apa itu kekuatan yang sebenarnya. Baik, saya mengerti. Segera siapkan langkah berikutnya. Xiao Yo, ingatlah. Pertarungan kali ini bukan hanya untuk grup Tianyu, tetapi juga untuk menunjukkan kepada semua orang siapa yang sebenarnya pemenang sejati. Itu adalah Tuan Luo. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Li Xingkai, kali ini aku akan membuatmu mengerti apa arti sebenarnya dari harga yang harus dibayar. Lama tidak bertemu, Tuan Lu. Bagaimana tidurmu tadi malam? Tuan Li, kenapa harus seheboh ini menerobos masuk ke kantorku? Apakah ada yang ingin disampaikan? Aduh, tidak berani menyampaikan. Aku datang hanya untuk memberitahumu, Tianyu Group akan berganti pemilik. Apa yang kamu katakan? Presiden Lu, konglomerat Zhenglin telah mengakuisisi grup Tianyu sebanyak 17% saham. Ditambah dengan 3% saham yang dimiliki saya dan Presiden Li. Kami memiliki total 20% saham. Sekarang kontrol atas grup Tianyu
sekarang ada di tangan kami. Kalian, apa yang kalian lakukan ini ilegal. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Operasi ilegal. Lu Ningsue, kau memang benar-benar naif. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Hukum raja yang menang dan pecundang. Kamu pasti mengerti, kan? Tuan Lu, inilah harga yang harus dibayar. Karena menyinggung Tuan Li. Bagaimana? Apakah Tuan Lu sangat menyesal? Lu Ningsue, mulai hari ini, Tianyu Group bukan lagi milikmu. Jika kamu bijaksana, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Kalau tidak, aku juga tidak keberatan. Akan kubuat kau menghilang dari dunia bisnis selamanya. Li Xin Kai, jangan terlalu cepat merasa puas. Masalah ini belum berakhir. Kau memang tidak percaya sebelum melihat buktinya ya? Baiklah, akan kulihat. Kamu bisa membuat gelombang sebesar apa? Oh, benar. Ingat untuk merapikan barang-barangmu. Besok tempat ini akan menjadi kantorku. Silakan, Tuan Li. Permainan belum berakhir. Tuan Lu, Luo Jing. Luo Jing, kenapa kamu datang? Jangan khawatir. Aku ada di sini. Tuan Luo, bagaimana? Apakah kamu juga ingin mendapatkan bagian? Aktor kamu cukup bagus ya. Namun sayangnya, masih kurang sedikit lagi. Luo Jing, jangan berpura-pura di sini. Kami sudah mengakuisisi Tianyu Group. Sekarang tempat ini adalah wilayahku. Dengan apa kau akan melawanku, Tuan Luo? Jika Anda bijaksana, maka cepat pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Apakah kalian sudah lupa? Yang paling penting dalam bisnis, bukan siapa yang bergerak lebih dulu, tapi siapa yang tertawa terakhir. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kalian pikir kalian sudah mengakuisisi 20% saham dari Tianyu Group, bisa mengendalikan segalanya. Namun sayangnya, kalian melewatkan satu hal. Luo Jing, kamu masih punya cara. Jangan berpura-pura kuat di sini. Kami sudah mengakuisisi 20% saham grup Tianyu. Meskipun kamu ingin mengambil tindakan, sudah terlambat. Aku tidak percaya. Kamu masih punya cara lain. Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu berhasil? Apa maksudmu? Di dunia bisnis ini, yang diandalkan bukanlah kekuatan kasar, melainkan kebijaksanaan. Xiao Yo, bisa mulai sekarang. Baik, Tuan Luo. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tuan Li, permainan ini baru saja dimulai. Luo Jing, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan khawatir. Sebentar lagi kamu akan tahu. Meskipun kamu ingin mengurangi saham kami tetaplah bagian dari Tianyu Group, pemegang saham terbesar. Benarkah? Ini adalah bagian struktur kepemilikan dari grup Zhenglin dan Xin Kai Media. Kalian memang telah mengakuisisi saham dari Tianyu Group, tapi kalian juga telah menggunakan semua dana. Sekarang di tangan, seharusnya tidak ada cukup dana likuid, bukan? Apa maksudmu dengan ini? Maksudku adalah, aku sedang mengakuisisi saham dari Zhenglin Financial Group dan Xin Kai Media. Direktur Li, dengan apa Anda akan melawan? Jangan bermimpi. Bisnis ini seperti medan perang, hukum raja dan pecundang. Anda seharusnya lebih tahu daripada saya. Direktur Li, apa yang harus kita lakukan? Presiden Lu, Grup Tianyu, akan segera kembali ke tangan Anda. Ini adalah perjanjian akuisisi saham dari Yayasan Zhenglin dan Xin Kai Media. Saya sudah melalui modal luar negeri dan mitra kerja dengan kecepatan tertinggi. Segera akuisisi saham dari kedua perusahaan ini. Luo Jing, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kalian pikir, dengan mengakuisisi Tianyu Group, kalian sudah menang. Namun tak disangka,
Ini hanyalah salah satu langkah dalam rencanaku. Kalian telah menggunakan semua dana. Dan sekarang saham grup Zenglin dan Shin Kai Media sudah ada di tanganku. Dengan apa kalian akan melawan balik? Luo Jing, kau benar-benar licik. Licik. Bisnis itu seperti medan perang. Yang menang jadi raja. Kalian dulu menggunakan segala cara saat mengakuisisi grup Tianyu. Kenapa tidak memikirkan hal ini? Direktur Li, kita tidak bisa terus begini. Luo Jing, jangan terlalu bangga. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Tuan Li, kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Pertarungan ini, kamu kalah. Kalian sudah datang. Selamat datang, selamat datang. Luo Jing, kamu hebat sekali. Bisa menikahi istri secantik ini. Iya, benar. Dulu kamu yang paling tidak menonjol di kelas. Sekarang jadi pemenang dalam hidup ya? Ah, tidak juga. Aku hanya beruntung saja. Silakan duduk, silakan duduk. Baik. Luo Jing, selamat ya. Ternyata diam-diam saja. Langsung menikah ya. Presiden Lu, terima kasih sudah datang. Luo Jing, jika di masa depan kamu ingin mencari sensasi, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Aku selalu menyambutmu. Selain itu, aku tidak keberatan jika kamu datang bersama istrimu. Tidak perlu, Tuan Lu. Saya dan Xia sangat bahagia. Saya tidak butuh sensasi apapun. Begitukah? Kalau begitu, Anda harus berhati-hati. Pernikahan ini belum selesai. Mungkin saja nanti saya akan menculik pengantin. Ah! Luo Jing, baru saja Lu Ningsue mengatakan apa padamu? Tidak ada apa-apa. Dia bilang selamat atas pernikahan baru kita. Benarkah? Tentu saja benar. Mari kita lanjutkan menjamu tamu. Hang. Luo Jing, semoga kamu bahagia. Luo Jing, kamu pikir semuanya akan berakhir begitu saja? Di dunia ini, belum ada yang bisa mengalahkan Lu Ningsue, pria yang tak bisa didapatkan. Kenapa rasanya aku merasa dingin di selangkangannya? Ada apa Luo Jing? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Aku hanya tadi terlalu bersemangat. Rasanya agak dingin. Kamu ini masih saja tidak serius. Semua orang, hari ini adalah hari pernikahan saya. Terima kasih atas doa kalian.